Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai cara atau penanganan atas keberagaman yang dimiliki peserta didik untuk memenuhi kebutuhan secara efektif. Seperti yang kita tahu, kebutuhan belajar setiap peserta didik adalah berbeda-beda. Maka, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut, kita sebagai pendidik dapat memberikan diferensiasi dalam konten, proses, dan produk pembelajaran. Lalu, apa saja keberagaman peserta didik yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, keberagaman agama. Yang kedua, keberagaman budaya. Yang ketiga, keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Yang keempat, karakter dan kepribadian. Dan yang kelima, keberagaman kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran diferensiasi ini tentunya didukung oleh beberapa teori. Yang pertama, teori tentang sistem ekologi. Yang kedua, teori tentang multiple intelligences. Yang ketiga, teori tentang zone of proximal development. Yang keempat, teori tentang multiple intelligences. Empat teori ini tentunya menjadi faktor kenapa pembelajaran diferensiasi menjadi suatu kebutuhan dan suatu urgensitas dalam proses pembelajaran di sekolah, terkhusus di dalam kelas. Pada teori sistem ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner, teori ini menjelaskan tentang perkembangan individu dan interaksi dengan lingkungan. Menurut Bronfenbrenner, bahwa perkembangan individu seseorang akan dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang akan terus berpengaruh di segala aspek perkembangan individu tersebut. Maksudnya adalah, di dalam teori ekologi, lingkungan sangat memberikan pengaruh besar pada perkembangan seseorang dan bersifat berkelanjutan. Dalam teori sistem ekologi, ada banyak jenis ekologi yang dialami setiap anak didik, seperti mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan anak, misalnya orang tua, teman sebaya, tetangga, yang mana ini sangat memberikan faktor latar belakang individu bersikap. Ekologi yang kedua adalah mesosistem. Bagaimana pemeran dalam mikrosistem yang tadi saling memberikan pengaruh satu sama lain sehingga membentuk pola interaksi. Ekologi yang ketiga adalah ekosistem yang mempengaruhi kondisi anak didik untuk berbuat sesuatu, namun di sisi lain individu tersebut tidak memiliki peran secara langsung. Contoh misalnya, seorang anak memiliki budaya tidur atau budaya belajar di malam hari pukul 8. Hal tersebut adalah hasil dari pembiasaan dan bentuk kedisiplinan dari orang tuanya. Meskipun anak di sini tidak berperan secara langsung, tetapi anak tersebut mendapatkan dampak dari kebiasaan dari kedisiplinan oleh orang tuanya. Ekologi yang keempat adalah makrosistem, yang mana hasil dari interaksi tiga ekologi tadi membentuk anak tersebut menunjukkan karakteristik nilai, ideologi, hukum masyarakat, dan politik pada dirinya. Sedangkan ekologi yang
Yang terakhir adalah kronosistem, yang mana keterkaitan dengan waktu dan proses yang dialami setiap individu membentuk peristiwa penting yang bersinggungan langsung dengan sosial budaya. Faktor yang kedua atau teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah multiple intelligences. Multiple intelligences dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu tentang kecerdasan anak didik yang majemuk. Dalam teori ini mengatakan bahwa anak didik memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda, seperti kecerdasan verbal, linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Kemudian teori yang ketiga yaitu tentang zone of proximal development. Teori ini terdiri dari perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Maksudnya adalah perkembangan aktual, seorang anak didik bisa mengembangkan dengan kemampuan dirinya. Sedangkan pada perkembangan potensial, seorang anak didik perlu dibantu dan didampingi oleh orang lain. Kemudian teori yang keempat adalah learning modalities atau biasa dikenal dengan gaya belajar. Learning modalities ini seperti yang kita tahu gaya belajar ada beberapa macam seperti visual, auditory, dan kinestetik. Maka berdasarkan teori pendukung ini, 4 teori pendukung itu membuktikan bahwa secara kontekstual, pentingnya diferensiasi diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pada teori pertama, kami bisa menyimpulkan bahwa dengan berbagai macam ekologi yang dirasakan oleh tiap-tiap individu, maka hal tersebut membentuk individu menjadi suatu keragaman yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain, baik yang berkaitan dengan kepribadian, ideologi, hingga kemampuan berpikirnya. Sehingga dalam proses penerapan pembelajaran diferensiasi, faktor ekologi ini menjadi bekal buat kita sebagai guru bahwa setiap anak berasal dari latar belakang yang berbeda. Sehingga perlu untuk mengetahui dan memahami latar belakang anak didik kita agar menyesuaikan bagaimana kita membangun kedekatan emosional dengan anak didik tersebut. Teori yang kedua, dengan diciptakannya multiple intelligency dari setiap anak didik, maka guru memiliki kewajiban untuk memikirkan dan mengakomodir kecerdasan tersebut agar lebih meningkat dengan menggunakan berbagai media belajar yang strategis. Teori yang ketiga tentang zone of proximal development, bagaimana guru memang dibutuhkan oleh anak didik untuk mendampingi dan mengarahkan anak didik dalam hal perkembangan potensialnya. Dan teori yang keempat tentang perbedaan gaya belajar. Maka, seorang guru bisa menggunakan beragam media ajar sesuai dengan gaya belajar anak didik yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, pengimplementasian diferensiasi akan sangat berdampak positif untuk memenuhi kebutuhan belajar anak didik sesuai kodratnya yang diciptakan oleh Tuhan.